Setelah harga BBM naik, apakah semua jenis mobil dan motor boleh membeli Pertalite? Kali ini, Susilo Platha Mobil Vlog menelusuri jalan, sambil merekam situasi sekitar jalan raya, aktivitas para pengguna jalan yang masih tetap mengandalkan, dan menggunakan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2, dan kendaraan roda 4 mobil untuk menjalankan aktivitas rutin sehari-hari, sebagai alat transportasi, yang masih tetap membutuhkan, bahan bakar minyak atau BBM. Harga BBM Pertalite, solar subsidi, dan Pertamax, sudah resmi naik. Namun bagaimana nasib pembatasan pembelian BBM, setelah kenaikan harga tersebut? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan sistem pengawasan dan pengaturan agar subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah dan Pertamina diketahui tengah menyiapkan skema pembelian Pertalite dan solar subsidi agar tepat sasaran. Setelah aturan terbit, maka akan ada beberapa jenis kendaraan yang berhak membeli Pertalite serta solar subsidi. Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak (BPH Migas) telah memberikan sinyal tentang jenis kendaraan apa saja yang masih diperbolehkan membeli Pertalite dan solar subsidi. Rencananya adalah untuk mesin 1.500 cm3 ke bawah menjadi 1.400 cm3 ke bawah. Untuk kendaraan roda 2 sendiri hanya diperbolehkan untuk 250 cm3. Jadi yang tidak masuk kategori tidak akan boleh membeli Pertalite. Menurut BPH Migas, implementasi pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite menunggu terbitnya revisi Peraturan Presiden Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak BBM, termasuk mengenai petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasan. Saat ini, posisinya sudah di Kemenko. Untuk draft terakhir pembahasannya, kendaraan mobil yang boleh mengisi Pertalite hanya sampai dengan 1.400 cm3 dan motor hanya sampai dengan 250 cm3. cc di atasnya tidak diperbolehkan mengisi Pertalite. Sumber tersebut juga mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, soal ketersediaan penambahan, atau usulan kebijakan baru. Dalam hasil rapat koordinasi terbatas Rakortas beberapa waktu lalu, Pertamina mengatakan, hanya mobil di bawah 1.500 cm3 dan motor di bawah 250 cm3 yang boleh mengisi Pertalite dan solar subsidi. Ini dampaknya, setelah harga BBM naik, lonjakan harga pangan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK, beresiko terjadi, setelah kenaikan harga, bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Menurut pakar kebijakan publik, kenaikan harga BBM tersebut, akan segera disusul oleh naiknya harga berbagai kebutuhan hidup lainnya. Kenaikan harga pangan dinilai paling beresiko karena akan menjadi beban besar bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM ini
akan berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan pokok hidup masyarakat lainnya. Masyarakat saat ini tidak siap dengan berbagai kenaikan harga tersebut. Bahkan kenaikan harga BBM dapat berisiko menyebabkan stagflasi sebagai rambatan efek dari kenaikan berbagai harga. Juga lebih mengkhawatirkan lagi terjadinya PHK besar-besaran. Pabrik-pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM ini. Ibaratnya, masyarakat Indonesia sudah jatuh, lalu tertimpa tangga. Belum usai derita akibat pandemi COVID-19, kini masyarakat dan rakyat Indonesia menghadapi kenaikan harga BBM dan risiko lonjakan harga berbagai kebutuhan hidup. Kenaikan harga BBM tersebut problematis karena dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak global turun. Lalu, pemerintah malah menggunakan APBN untuk proyek mercusuar seperti Ibu Kota Negara IKN dan kereta cepat, bukannya untuk melindungi masyarakat. Bantuan sosial yang digelontorkan sebesar Rp24,17 triliun tidak akan sebanding dengan tingkat risiko yang akan ditanggung atas kebijakan kenaikan BBM. Serikat Buruh juga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, mengkhawatirkan tentang kenaikan harga BBM akan memicu terjadinya ledakan pemutusan hubungan kerja PHK. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan disertai peningkatan biaya ongkos energi industri. Di sisi lain, ada ketidaksesuaian kebijakan kenaikan harga BBM saat tren harga minyak dunia cenderung turun. Buruh juga menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia, kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Minggu, tanggal 4 September tahun 2022. Said Iqbal menegaskan, buruh menolak kenaikan harga BBM karena bakal menurunkan daya beli masyarakat. Saat ini, daya beli sudah merosot 30%, dan bisa anjlok lagi, menjadi 50% karena rentetan kenaikan harga barang. Kenaikan harga BBM dianggap berpengaruh terhadap inflasi. Saat inflasi melambung, upah buruh tidak kunjung naik. Menteri Ketenagakerjaan bahkan telah mengumumkan bahwa pemerintah akan kembali menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 untuk menghitung kenaikan UMK 2023. Itu artinya, tahun depan kemungkinan besaran upah buruh tidak akan berubah. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Sebagai bentuk penolakan, Said Iqbal mengatakan, Serikat Buruh bersama Partai Buruh akan berunjuk rasa pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, demo digelar di Jakarta, dan akan berpusat di gedung DPR. Aksi demo serupa juga akan dilaksanakan dan digelar di 33 provinsi. Di antaranya di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Selain itu juga di Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, serta di Ambon, Ternate,
Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Jika aksi tanggal 6 September tersebut tidak didengar pemerintah dan DPR, Said Iqbal mengatakan pihaknya akan melakukan aksi lanjutan. Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi demo lanjutan dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13%, ujar Ketua Umum Partai Buruh tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Susilo Platha YouTube Channel. Jangan lupa klik subscribe.